Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, apa kabar kalian semua? Gue doain yang nonton video ini dalam keadaan sehat, amin. Kembali lagi bersama dengan gue Bule di luar nalar. Oke, spesial banget nih pada malam hari ini gue bersama narasumber nih, yang beberapa hari lalu dia cerita tentang pengalaman misterinya. Saking spesialnya dia mau cerita tentang pengalaman yang jauh lebih seram dari cerita sebelumnya. Saking penasarannya dengan Bang Tole. Apa kabar Bang? Sehat? Ya, alhamdulillah. Oke. Bang. Bang, kemarin kan lu cerita tentang dunia apa ya, bisa dibilang orang pinter lah dan sebagainya. Sekarang apa nih Bang, katanya lu mau janji sama gua cerita mengenai yang lebih serem nih dari pengalaman lu sebelumnya. Iya, cerita ini di tahun 2000-an Bang, 2005, 2006, 7, 8 lah gitu. Karena gue bilang kenapa 6, 7, 8 ya, karena emang pengalaman gue dari gue ngampus Bang. Oke. Gue pernah di kampus Bang. Udah lama juga lah ya. Dan ya bisa dibilang gue walaupun belum lulus tapi gue masih ada hubungan dengan orang kampus ya. Oke. Ya kampus gue ya di Jakarta Selatan juga Bang. Oke. Ya seperti program kampus lainnya Bang ya. Kita itu punya program untuk ospek kalau orang dulu bilangnya. Oke. Karena kita kalau kita bilang malam keakraban ya. Makrab ya kan. Yang ada cerita di malam keakraban di kejuruan Bang. Oke. Kalau memang secara satu ini mah lingkup mah istilahnya udah di kampus itu sendiri gitu. Nah, di malam keakraban ini emang kita setiap tahun emang di situ Pak, di villa di daerah Jawa Barat. Oke. Ya udah Jawa Barat aja ya. Kalau Oke. emang spesifiknya kita janganlah gitu. Oke, ya kan. siap. Ya karena emang Terus? jadi persiapan selama seminggu, 2 minggu, seharusnya sebulan sih, emang agak-agak mepet waktunya. Ya kita di persiapan, oke semua kita berangkat ya. Sampai di villa itu, sebelum ada villa kan emang jauh nih masuk ke dalam nih Bang. Oke. Kita harus charter dulu Bang, angkot atau enggak ya minimal angkot lah gitu. Tapi pas kita nyampe sono udah mau maghrib nih Bang. Oke. Nah angkotnya ini nggak berani masuk ke area dalam Bang. Berarti cuma sampai setengah jalan. Karena emang dia bilang jangan deh, saya nggak berani gitu. Nggak berani kenapa nih? Kata mahasiswa barunya dalam ini nih pikirannya dia deh ya kan. Udah nggak apa-apa, ini kan mungkin dalamnya terlalu dalam, dia susah ntar lampunya apa segala macem lah. Kita positif thinking aja sama anak-anak baru ya kan. Oke, terus? Ya akhirnya udahlah kita packing ya udah nyampe nih di villa itu. Kita packing ya kan, kita nyanyi kan hari pertama nih ya kan. Biasanya 3 hari 2 malam seharusnya. Oke. Nyanyi segala macem ya kan. Wah abis itu ada game segala macem, wah nggak masalah ya kan ya. Pas biasa kan gitu Le, sama anak seangkatan gue nih cerita gue udah senior nih gue deh. Deh ke atas dah. Kenapa Bang? Bang Argum nih ya kan, bukan nama sebenarnya ya kan. Bilang aja Bang Argum lah gitu. Le sini bentar Le. Malu nggak ngeliat Le, di sana ada kuburan ya. Enggak Bang, yang semuanya itu pada lihat itu kuburan, tapi gua sendiri nggak bisa lihat itu kuburan. Dia doang yang bisa lihat. Gua doang yang nggak bisa lihat. Oke, terus? Yang lain pada bisa lihat. Oh, tuh bisa lihat. Oke, terus? Aneh kan, gua bilang iya Bang, iya kuburan. Padahal gua nggak bisa lihat. Oke, terus? Serius ya kan. Pas itu ya udah nunggu. Biasanya kalau malam kan gitu tuh, kalau malam jam 12 ada namanya jerit malam ya kan. Ya, senior udah pada tidur ya kan. Tapi sebelumnya ada beberapa senior yang istilahnya nyiapin jalur Bang, buat ngelewatin jalur-jalur yang udah disiapin. Iya, buat menguji mereka lah, mental mereka lah, seberapa hebatnya mereka, bukan besar hebatnya istilah, seberapa kuat istilahnya merubah mereka menjadi pola yang SMA menjadi yang mahasiswa kayak gimana gitu ya kan. Terus? Ya akhirnya gue sama 2 orang nih Bang, gue sama Bang Argum nih,
ada lagi dua orang lagi di tempat yang lain gitu kan. Gua sama Bang Argum bikin jalur nih pos 1 ditentuin nih pos 1 sebelah sini ya gitu. Dikasih rutenya nih pos 1 sebelah sini ya. Iya Bang, oke, nggak masalah ya. Pas sudah ninggalin dari pos 1 pos 2 ya kan, kita ngeliat ke belakang nih. Itu siapa Bang, yang mana Le gitu? Itu putih-putih. Itu lu berapa orang ke? Astagfirullah, gue merinding Bang sih. Itu putih-putih gitu. Udah itu pocong lagi jongkok, pocong Bang lagi jongkok. Itu lu berapa orang di situ? Gua doang, gua sama Bang Argum itu buka jalur, yang lainnya gua nggak tahu ceritanya kemana, ya kan. Terus Pas ya udah biarin ya kan. Pas gua lagi mau ke jalan lagi ya kan, di jalan stop Bang sama anak kecil. Anak kecil Bang, jam 12 malam mana ada Bang anak kecil. Oke, terus Stop ya kan. Diam Le, diam. Ya, nah, iya Bang, diam. Yaudah yuk, jalan lagi. itu maksud gua pas stop itu jalan lagi dia kabur apa gimana? Kalau lewatin aja tuh anak tuh. Langsung ngilang ke ini Bang, ke jurang. Oke, terus Itu sebelah kiri itu jurang Bang. oke, terus akhirnya baru lu Jalan lagi nih. Pas jalan lagi kok ada ini Bang. Waktu itu ada apa namanya? Nenek-nenek itu nyapu. Bongkok kecil orangnya segini. Segini nih. Bongkok banget tuh. Mukanya ada nggak? Gelap Bang, mana ada sih. Cuma dari Gua pakai senter doang sama Bang Argum. Oh, lu cuma dilihat dari badan aja tuh kayak nenek-nenek nih gitu. Terus ya terus ada lagi Bang, ampun ya Allah ya. Udah diem aja lah dulu ya. Sampai lewat ya kan, dia hilang. Ya, pas gue lewat lagi baunya Bang, dari namanya gue dari pos 1 ke pos 2 ya kan. Dari namanya gue bau kembang itu kembang melati, cempaka, 7 rupa, namanya gue bau busuk ya kan, namanya gue bau bau pandan segala macam, gue ngirup Bang. Oke, terus iya, terus gue bikin lah ya kan di sini. Ya udah nih pos 2 ditentuin ya, pos 2 di sini. Oke. Akhirnya ke pos 3 ya kan. Pos 3 ya biasa kan cuman bau-bau aja gitu kalau pos 3 mah ya kan. Ya kira pos 3 ditentuin lagi ya kan, pos 5, pos 4 ya kan, pos terakhir. Pos terakhir di lapangan. Ya, pos sudah ditentuin udah kita ikut tidur. Ya, pas kita ikut tidur pas tank ya kan jam 12, hampir jam 12 jam 1 lah kita bangunin anak-anak nih. Terus kita bangunin ya udah. Kok suasananya beda. Kebetulan waktu itu malam Jumat Bang. Malam Jumat kok ini seharusnya dingin ya kan. Kok panas ya kan. Buka baju yang laki Bang. Buka baju. Pas kita buka baju ya kan, udah akhirnya bicara lah segala macam ya udah dituntun anak-anak ya kan. Satu ya kan, satu ya kan, sampai ke anak yang terakhir. Waktu itu ada 4 orang ya kan. Ya, pas anak terakhir di pos terakhir ya kan, itu anak kok diem ya kan, pas diomongin diem, diceramain diem. Tiba-tiba dia nangis Bang. Wah udah surupan Bang. Oke, terus pas mediasinya gimana? Mediasinya ya yang senior kan pada nyoba tuh ya. Ada yang coba pakai dibacain segala macam. Gua ajanin Bang sini Bang, masih tetep Bang dia ketawa. Terus pas dia yang akhirnya sebutlah yang jaga itu namanya Pak Bidin ya kan. Kita ya udah bawa. Akhirnya kita bawa ke aula gitu kan. Karena posisi vilanya itu cuma dua tingkat itu aula. Gitu ya kan, kita ke tingkat 2-nya karena tingkat 1-nya udah pengep Bang. Terus kita bawa ke tingkat 2, kita bawa juga Pak Bidin ya kan. Akhirnya disembuhin Pak Bidin pakai air putih ya kan. Diminum sama ini mahasiswa barunya gitu ya. Alhamdulillah gitu bisa sadar gitu kan.
terus kenapa nih Pak gitu. Kita juga pada nanya kan, kenapa nih Pak kok begini ya kan. Terus Ya biasalah gitu, itu mau kenalan gitu. Terus kelakuan sama anak-anak ini gimana? Emang sih sebut aja sih namanya Dharma ya gitu ya. Emang Dharma ini orangnya itu bang nyerocos tuh ya nggak macem-macem gitu ya, istilah ngomong kasar lah ya kan, ngomong apa segala macem lah dia diomong sama dia. Nah di situ mungkin dia nggak terima gitu. itu pada saat apa kemasukan itu yang tadi nih balik lagi, itu ada komunikasinya kayak gimana tuh? Apa namanya, dia cerita lu pada kurang ajar atau gimana? Ya kita sadar diri aja bang ya. Tapi maksud gua kan ada kadang kalau namanya kesurupan kan kadang pada saat dia ngomong, kita ajak ngobrol, dia cerita lu begini lu begitu, itu kayak gitu kejadian apa cuman nangis doang terus ya udah kita ya udah lu kesurupan gitu aja? Kalau itu gue coba nggak bisa diajak komunikasi bang, orang itunya berarti cuma reaksinya nangis dan ya udah lu kesurupan gitu kan. Terus akhirnya lu ajanin, terus dibantu sama apa lagi tadi, sama Pak Bidin ya kan, baru bisa. Kalau sama kita nggak bisa bang. Tapi anehnya ini kok setiap tahun, karena emang gue di situ semenjak gue dari mahasiswa baru di makrabnya di situ juga gitu. Nah disitulah makanya kan gue bilang pas pulang gue cerita lagi sama ini yang kesurupan segala macam. Makanya jangan sompral jadi orang. Gitu, makanya lu kalau tempat orang itu permisi. Intinya pokoknya nih dia yang kesurupan ini karena ngomongnya sembarangan terus malah dia dimasukin. Iya. Terus padahal mah yang masukin nggak terlalu kuat ya sebenarnya ya. Lebih kuat sebenarnya kayaknya yang nenek-nenek bokok itu gitu ya kan. Terus akhirnya apa anak kecil itu ya kan. Karena emang wujudnya doang kecil ya kan. Tapi kan kita nggak tahu namanya jin kan dari nyala api bang. Terus akhirnya? Ya akhirnya ya alhamdulillah dia sadar, dia diminta maaf sama anak-anak yang lainnya gitu kan. Ya alhamdulillah dia sadar gitu aja. Terus setelah itu ada kejadian lagi atau lu istirahat setelah itu? Ya nggak ada. Itu kan kejadian berarti malam dong. Malam. Terus habis kejadian itu lu tetap di villa aja lu stay atau lu gimana? Iya sebenarnya kan 3 hari 2 malam bang ya kan. Ya semenjak kejadian kayak gitu kita cabut bang, nggak mau dilanjutin lagi. Berarti nggak sampai 3 hari? Nggak sampai 3 hari. Ibaratnya, tapi kan itu udah tiap tahun dan lu setiap tahun lu ke situ lagi. Iya takutnya kan malah jadi jebar sama yang lain bang. Masih itu mungkin lebih kayak yang lain. Pada saat itu udah ada yang masuk, ya udah kita stop. Terus tahun berikutnya di situ lagi karena ya memang lebih menantang di situ. Cuman setiap tahunnya beda-beda kali ya. Iya. Cuma kan, kalau yang ini karena memang dia ya ngomongnya sembarangan, terus dia ya kita juga bang gue potong karena emang kita ngeliat dari kondisi dia di anak-anaknya juga ya kan. Anak-anaknya kalau emang dia kuat gitu ya kan, kita lanjut lah. Tapi ini makin down semuanya gitu kan. Terus berarti besoknya lu mutusin untuk cabut. Tapi yang sebelumnya karena emang kuat lanjut sampai 3 hari 2 malam gitu. Dan kejadiannya ya paling ditongolin gitu-gitu aja, nggak ada yang sampai kesurupan ya. Itu ada lagi bang, itu villa yang lalu lagi ada ada cerita lagi. Boleh gue ceritain nggak bang? Boleh nggak apa-apa. Ya nih waktu gua yang setahun sebelumnya bukan di villa itu sebenarnya, tapi gua ada villa di Jakarta Barat, di Jawa Barat lagi ya kan. Nah di situ gua jadi seksi keamanan bang. Jadi seksi keamanan ya gue coba untuk mengitari villanya dulu ya kan, mengenali segala macam ya, karena emang gue juga orang yang sensitif waktu itu ya kan. Gue ngelihat ada ini ada itu ada kuntilanak apa segala macam ya kan, segala macam. Oh ini yang paling kuat mana ini gitu. Oh yang ini yang paling kuat, yang tinggi besar di belakang gitu. Ya udah dia. Terus gua di malam yang kedua gue jaga di depan ya kan, gue jaga di depan. Terus istilahnya di situ yang paling kuat datengin gue bang.
Dan di depan itu ada gazebo, istilahnya di situ ada meja, bangku, tapi bangkunya itu udah kayak gosong bang. Oke, terus Tapi itu kayaknya harusnya dicabut ya bang, istilahnya Dipindahin. di take up ya kan, ya istilahnya. Tapi itu kayaknya masih di situ aja Oke, gitu, terus kayak aneh gitu iya, ya kan. nggak mau dipindahin. Iya, tapi Iya, gua ini bang, gua dudukin di situ, dan dia duduk di situ, yang tinggi itu, Oke, besar terus itu. akhirnya Gue berkomunikasi di situ, ya kan istilahnya. Mau izin, dia pakai bahasa ini bang, pakai bahasa Sunda. Tapi saya bilang saya orang Jakarta, saya nggak bisa bahasa Sunda ya, gitu bilang. Ya udah sedikit saya bisa gitu. Dan akhirnya saya kompromi di situ. Itu satu bungkus bang, satu bungkus rokok kretek, ya kan. Itu habis bang, kita ngerokok bersama. oh gitu. Ya cara ngerokoknya itu kalau mau udah habis, gue bakar, gue taruh samping bang. Itu asapnya ke atas bang, asapnya Tapi ke emang atas. itu cuman lu doang yang bisa lihat, yang orang-orang lain nggak bisa lihat di situ. Nggak bisa lihat bang, ya karena emang anak-anak juga tahu bang kalau gue udah sensitif ya. Makanya sama mereka dibilang gue jadi sesi keamanan gitu kan. Ya terus habis itu malam gue ngomong sama dia, tolong ya namanya anak-anak jangan suka diganggu, ya kan. Ya walaupun wujudnya lu tetap ada, tapi jangan walaupun ditongolin, jangan, tapi jangan ada yang kesurupan segala macam gitu ya kan. Ya karena apa namanya, dia udah lebih dulu ada kan dibanding lu orang yang baru datang. Tapi kan mungkin niat lu juga datang ke situ kan tujuannya emang sebenarnya nggak aneh-aneh, cuma kan kadang suka ada yang bandel kali ya. Kan keras-keras gitu ngomongnya segala macam ya gitu. Akhirnya responnya malah nggak bagus sih sama makhluk-makhluk itu lah yang tadi lu sebutin ya. Dan alhamdulillah bang, itu makrab itu berjalan dengan baik, ya kan. Walaupun gua habis malam itu gue capek banget bang. Itu gue tidur sampai jam 1 siang baru bangun, karena lebih capek untuk bicara begitu daripada gue bicara sama Allah gitu kan, sama orang real gitu kan. Iya gitu bang. Iya sih. Ya alhamdulillah habis itu kita pulang dengan selamat gitu. Oke, Sobat Malam, demikian cerita dan pengalaman misteri ini dari Bang Tole. Semoga dengan cerita-cerita yang diceritain ini dari Bang Tole bisa menambah wawasan misteri Sobat Malam semua nih. Dan buat Sobat Malam semua juga, kalau punya cerita dan pengalaman misteri, jangan lupa kirim ke YouTube channel kita di Luar Nalar. Dan kalau mau request juga nih, Bang Tole masih banyak sebenarnya ceritanya, tapi gue tahan dulu karena untuk sesi ini segini dulu. Kalau lu mau request lagi Bang Tole untuk bawain cerita yang lebih serem lagi, lu bisa komen juga di channel di Luar Nalar. Akhir kata, gue Bule dan Bang Tole pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.